Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta YouTube dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Edi Haryono, dalam penyampaian protokol pencegahan COVID-19 di sekolah. Materi ini disajikan sebagai salah satu referensi untuk sosialisasi protokol pencegahan COVID-19 di saat sekolah dilaksanakan tatap muka. Oke, terlebih dahulu tak lupa saya berdoa kepada Allah SWT agar para pemirsa diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan juga tak lupa saya juga berdoa untuk diri saya sendiri agar saya juga diberikan kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya lanjut. Kita mulai pembahasan kita, tapi sekali lagi seperti biasa kami minta dukungan para pemirsa untuk menekan tombol like. Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah, jika video ini bermanfaat nanti silahkan di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Juga tak lupa nyalakan tombol lonceng bagi yang belum, agar nanti apabila ada video yang kami unggah, para pemirsa mendapatkan pemberitahuan. Oke, saya mulai dengan yang pertama adalah apa yang akan saya bahas pada materi ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua apa yang harus dilakukan oleh orang tua, tiga apa yang harus dilakukan oleh siswa, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Oke, sebagai pembahasan yang pertama yaitu saya masuk pada pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Gejalanya yaitu ada demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, lemah dan lesu, gangguan pernafasan. Cara penularannya bisa melalui droplet atau muncratan air liur yang keluar dari mulut orang yang terinfeksi COVID-19 saat bersin, batuk, ataupun saat bicara. Bisa juga kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Bisa melalui jabat tangan, berpelukan, atau cipika-cipiki. Juga bisa melalui menyentuh permukaan barang yang sudah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Pencegahan penularan COVID-19 yaitu yang pertama dengan upaya perilaku sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti untuk membantu mencegah persebaran virus pernapasan, yaitu menjaga kebersihan diri atau personal dan rumah dengan cara mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air 20-60 detik atau menggunakan hand sanitizer, serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan sesampainya di rumah atau di tempat kerja, setelah membersihkan kotoran hidung, batuk, atau bersin, dan ketika makan atau mengantarkan makanan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari berjabat tangan terlebih dahulu. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas atau ketiak, atau dengan tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah, dan segera cuci tangan. Gunakan masker jika bepergian
atau keluar rumah. Segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot, meja, kursi, dan lain-lain, gagang pintu, dan lain-lain. Oke, demikian tadi adalah pendahuluan ya, tentang COVID-19. Ya. Sekarang bagaimana protokol pencegahan COVID-19 di sekolah. Ya. Dimulai dari rumah, anak mau berangkat, orang tua harus menyiapkan apa. Oke, saya mulai. Ya. Prinsip ini atau materi ini adalah untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga satuan pendidikan dari bahaya penularan COVID-19. Mengedepankan kepentingan peserta didik dan partisipatif, serta menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung tatanan baru penyelenggaraan dan layanan pendidikan pada satuan pendidikan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama adalah memastikan kesehatan anak dan seluruh anggota keluarga. Karena anak yang sakit tentunya jangan diizinkan untuk pergi ke sekolah. Atau jika ada anggota keluarga yang sakit, yaitu terinfeksi virus COVID-19, juga jangan diizinkan anak untuk pergi ke sekolah. 2. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan anak, hand sanitizer, masker, face shield, dan lain-lain. Menyiapkan bekal makanan dan minuman untuk dibawa ke sekolah. Bekal ini dimaksudkan agar anak-anak, para siswa nanti bisa makan dan minum di sekolah. Karena selama kegiatan pembelajaran di masa COVID-19 ini tidak ada penjual, kantin ditutup. Kemudian penjual juga tidak diizinkan untuk berjualan. Selanjutnya adalah mengantarkan ke sekolah dan menjemput jika sekolah sudah selesai. Usahakan anak diantar oleh keluarga yang dalam satu kakak, satu rumah. Usahakan jangan menggunakan transportasi umum. Hal ini untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Yang pertama, pada saat berangkat, membawa perlengkapan sekolah. Tentunya ke sekolah ingin belajar, maka perangkat ke sekolah, perlengkapan sekolah di sini, perlengkapan untuk mendapatkan atau mengikuti pembelajaran. Membawa bekal makanan dan minuman, tentunya akan digunakan untuk persediaan makanan dan minuman ketika nanti di sekolah lapar, karena tidak ada kantin yang buka. Membawa hand sanitizer yang akan digunakan di sekolah sewaktu-waktu. Memakai masker sejak dari rumah dan membawa cadangan. Jangan hanya memakai masker satu saja. Jangan memakai masker hanya yang dipakai itu saja. Jadi
membawa masker yang lain sebagai cadangan. Jika nanti masker yang digunakan mungkin kotor atau mungkin sudah tidak layak. Kemudian juga tidak memakai aksesoris, jam, tangan, kalung, gelang, dan lain-lain. Di masa pandemi ini, aksesoris-aksesoris seperti itu tidak usah dibawa atau dipakai untuk ke sekolah. Menghindari kerumunan massa atau bersentuhan dengan orang lain. Saat berangkat, silahkan berusaha untuk menghindari kerumunan. Karena kerumunan massa atau banyak orang tentunya kemungkinan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Tidak tahu orang itu membawa virus atau tidak, maka hindari kerumunan massa. Berangkat dengan diantar keluarga atau berangkat sendiri. Anak-anak bisa berangkat dengan diantar oleh salah satu anggota keluarga. Atau bisa juga anak berangkat sendiri, menggunakan kendaraan sendiri atau sepeda sendiri. Tidak menggunakan angkutan umum. Menjaga jarak dengan orang di sekitarnya. Oke, saya lanjut. Bagaimana ketika sampai di sekolah? Yang pertama, sampai di sekolah langsung mengikuti cek suhu badan yang dilakukan tentunya oleh sekolah sebelum memasuki lokasi sekolah. Jika suhu badan melebihi 37,5, maka anak nanti akan diminta untuk istirahat sebentar, lalu dilaksanakan cek kembali. Jika masih lebih dari suhu tersebut, maka akan diminta untuk kembali ke rumah. Selalu menggunakan masker. Selalu menggunakan masker. Masker digunakan dari rumah. Sejak dari rumah sudah menggunakan masker. Sampai di sekolah, masker tidak dilepas. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sampai di sekolah, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tidak membuat kerumunan atau tidak bergerombol. Anak-anak di dalam, pada saat di sekolah, maka tidak diizinkan untuk bergerombol. Sehingga duduknya atau tempat duduk di kelas pun dijaga dengan jarak tertentu, 1,5 meter. 1,5 meter antara tempat duduk atau meja yang satu dengan meja yang lain. Jika ada waktu atau diberi waktu, gunakan untuk berjemur atau berolahraga ringan. Ya. Tetapi tetap hindari kerumunan. Juga hindari bersentuhan dengan orang lain. Pada saat KBM selesai, saat menunggu dijemput,
tetap menghindari kerumunan. Tidak dianjurkan makan di warung. Juga tetap menggunakan masker selama perjalanan sampai ke rumah. Juga tidak menggunakan angkutan umum. Gunakan angkutan pribadi, ya, kendaraan pribadi, sepeda sendiri. Ya. Dan sesampai di rumah, paling tidak langsung cuci tangan dengan sabun. Atau bahkan silahkan mandi. Agar kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dapat terminimalisir atau diminimalisir. Oke, sekarang kita lanjutkan apa yang harus dilakukan sekolah. Tentunya sekolah akan melaksanakan KBM sesuai protokol kesehatan, yaitu yang pertama menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, termogan, tempat cuci tangan yang cukup, tempat MCK yang memadai, tempat sampah yang cukup, menyiapkan APD lengkap untuk petugas termogan, dan lain-lain. Melaksanakan penyemprotan dengan disinfektan setiap selesai KBM. Selalu melakukan pengecekan suhu badan kepada seluruh warga sekolah pada saat mau masuk. Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Belum memberi izin kepada pengelola kantin sekolah untuk berjualan. Mengatur jarak meja atau kursi siswa sesuai protokol kesehatan. Mengizinkan warga sekolah yang sakit atau panas, batuk, pilek, gangguan pernafasan atau sesuai tanda-tanda jika terinfeksi COVID-19 lainnya untuk tidak masuk sekolah. Bekerja sama dengan dinas kesehatan terdekat, melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua atau wali tentang upaya penanggulangan COVID-19. Selalu berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa dan juga dengan gugus COVID. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mendukung program pemerintah tentang upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19, yaitu tidak memfasilitasi para siswa untuk membuat kerumunan, mau mengingatkan para siswa yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, juga selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan like, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol lonceng. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke grup-grup yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.